berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat yang lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu 1. Pengirim informasi atau transmitter of information. 2. Penerima informasi, receiver of information. Fungsi sistem telekomunikasi transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat dan jauh. 2. Connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. 3. Terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli, suara, manusia, dan atau lainnya. Media telekomunikasi. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Selanjutnya materi kedua yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata interconnection network, merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Internet Interconnection Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer lain dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap menjaga data-datanya aman. Selanjutnya extranet. Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang mengakses informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi extranet. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala berat dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Sistem informasi manajemen. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan dan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, berkat bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana memasarkannya. Selanjutnya, CRM merupakan sebuah teknik dan profesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pasangan serta untuk pelanggan serta perusahaan. Selanjutnya, e-commerce.
adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomat otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Selanjutnya jenis e-commerce. 1. Business to business, 2. Business to consumer, 3. Consumer to consumer, 4. Consumer to business, 5. Business to administration, 6. Consumer to administration, 7. Online to offline. Keuntungan e-commerce. Internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern, memainkan peran utama dalam segala hal mulai dari wacana politik dan pendidikan tinggi hingga cara kita menjalankan diri dari bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke model e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan keperluan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya mungkin tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenal target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Periklanan adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimasukkan untuk memberi tahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap medis yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Dari selanjutnya, supply chain management. Dalam supply chain management atau manajemen rantai pasokan, terdapat beberapa komponen-komponen dasar yang mendukung SCM. Komponen-komponennya adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan, 2. Sumber, 3. Pabrikan, 4. Pengiriman, dan 5. Pengembalian. Selanjutnya, jenis-jenis supply chain management. Terdapat 3 macam komponen SCM atau manajemen rantai pasokan menurut Rainer, Turban, dan Porter, yaitu rantai supply hulu, manajemen internal rantai pasok, supply rantai pasokan hilir. Permasalahan supply chain management. Di dalam sebuah SCM biasanya terdapat beberapa permasalahan dalam SCM-nya adalah sebagai berikut: 1. Produk yang berkualitas, 2. Pabrikan global, 3. Permintaan pasar yang berubah, 4. Teknologi baru, 5. Konsolidasi basis permasok. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Jenis artificial intelligence: 1. Mesin reaktif, 2. Memori terbatas, 3. Teori pikiran, 4. Kesadaran diri. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini.
pembelajaran mendalam, dan sistem pembelajaran mesin. Expert system adalah contoh sistem berkelas. Pengetahuan dibagi menjadi dua, sistem information dan basis pengetahuan. Pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Mesin interpretasi menerapkan aturan diketahui untuk menyimpulkan fakta baru. Mesin informasi juga dapat menentukan kemampuan perjelasan dan debit. Expert system telah Anda gunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan dan memperkirakan kondisi pasar. 1. Memberikan solusi yang konsisten. 2. Memberikan penjelasan yang masuk akal. 3. Atas keterbatasan manusia. 4. Mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Kekurangan: 1. Kurang akal sehat. 2. Biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. 3. Kesulitan dalam membuat aturan inferensi. 4. Dapat memberikan solusi yang salah. Materi selanjutnya tentang hak atas kekayaan intelektual. Intellectual property things, atau yang bisa disebut juga dengan hak atas kekayaan intelektual, merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak kekayaan dan hasil dari akal budi seseorang manusia. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata yang sederhana, hak atas kekayaan intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Kesimpulannya ialah dapat membantu organisasi mencapai tujuan strategis mereka dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk peningkatan efisiensi, pengembalian keputusan yang lebih baik, dan keunggulan kompetitif yang lebih tinggi. Sampai di sini materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.